Bab 65, Aku kembalikan anakku. Cepat Mas, panik Ayumi ketika mendengar jika anaknya diambil oleh Dirga. Bukannya Ayumi melarang Dirga untuk membawa anaknya sendiri, tapi setidaknya pria itu meminta izin padanya. Apalagi Dania tidak terlalu dekat dengan Dirga, Ayumi takut jika Dania akan menangis jika dipaksa seperti itu. Ayumi tidak bisa membayangkan bagaimana Dania sekarang ini, sungguh hatinya begitu risau. Dirga selalu egois dan tidak mau mendengarkannya dalam membujuk sang anak. Tenang sayang, kamu jangan panik seperti ini. Sebenarnya Andre juga panik, tapi pria itu tidak terlalu menampakkannya. Ayumi tidak menanggapi ucapan suaminya. Wanita itu terus menggigit kukunya karena panik sampai tidak sadar menggigit kukunya. Andre mencoba fokus menyetir, pria itu sesekali menoleh ke arah sang istri yang terlihat tidak tenang. Tak membutuhkan waktu lama akhirnya mobil Andre sampai di depan rumah mereka. Dengan cepat Ayumi langsung keluar dan berlari masuk ke dalam rumahnya. Di sana sudah ada orang tuanya yang juga sama paniknya dengan Ayumi. Bapak, Ibu, panggilnya dengan mata berkaca-kaca. Ayumi, Dania nak, Dania dibawa pergi sama Dirga. Maafkan Ibu sama Bapak yang tidak bisa menjaga cucu kami. Kekuatan Dirga sangat kuat nak, kami tidak dapat menahannya. Ungkap Farah dengan diiringi tangis. Ya Allah Bu, apa kalian tidak apa-apa? Keduanya menggeleng pelan. Andre yang barusan masuk langsung memeluk istrinya. Sebelumnya pria itu sudah menelpon orang suruhannya untuk mencari keberadaan Dirga dan juga Dania. Mas, bagaimana ini? Aku tidak tahu kemana Dirga membawa Dania. Tangis Ayumi dalam pelukan sang suami. Tenang sayang, aku sudah menyuruh orang mencari keberadaan pria itu. Andre mencoba menenangkan sang istri. Kelemahan Ayumi ada pada Dania, wanita itu tidak mau terjadi apa-apa pada sang anak. Sungguh membayangkan saja membuat Ayumi sangat rapuh. Bagaimana bisa Dirga membawa Dania Bapak Ibu? Tanya Andre yang masih memeluk istrinya. Tadi Dirga datang ke sini katanya mau jenguk Dania sekalian bawakan mainan. Dan mengalirlah cerita Farah. Jika Dirga tidak menunjukkan gelagat aneh, bahkan pria itu sempat bermain dengan Dania dan sang cucu sedikit senang, tapi lama-lama Dirga langsung menggendong Dania dan langsung membawanya pergi begitu saja. Farah sempat menghentikannya karena Dirga belum memberitahu Ayumi, tapi pria itu mengatakan jika dia tidak berhak untuk meminta izin pada Ayumi terlebih dahulu karena Dania juga darah dagingnya dan dia berhak membawa kemanapun sang anak pergi. Dania bahkan memberontak karena tidak ingin ikut dengan ayahnya, tapi Dirga seakan tidak menghiraukan penolakan anaknya dan tetap membawa Dania pergi dengan cepat. Ayumi menangis histeris mendengar cerita ibunya. Baru kali ini Ayumi merasa kehilangan. Berbeda waktu bercerai dengan Dirga, wanita itu tidak terlalu sedih, tapi jika Dania maka dia yang akan merasa paling sedih. Tenang sayang. Yakinlah jika Dirga tidak mungkin menyakiti anaknya sendiri. Bujuk Andre. Tidak Mas, Dirga itu berbeda dengan ayah pada umumnya. Dia akan melakukan apapun demi memenuhi ambisinya. Balas Ayumi melihat sang suami, tapi tiba-tiba suara notifikasi masuk dalam ponselnya. Ting. Ayumi langsung memeriksa ponselnya dengan cepat, ternyata pesan dari nomor baru yang tak lain adalah Dirga sendiri. Jangan mencari kami, aku juga berhak atas Dania. Kamu jangan egois Ayumi, Dania juga anak kandungku. Berbahagialah dengan suamimu, aku dan Dania akan pergi jauh. Jangan coba-coba melapor polisi, apalagi Dania bersamaku. Aku bisa melakukan apa saja jika kamu melapor polisi. Ya Allah, Mas, lihatlah. Ini pesan Dirga, dia mau membawa Dania pergi jauh Mas Hicks. Tangis Ayumi kembali pecah, bahkan wanita itu sudah terlihat pucat. Andre langsung mengambil ponsel sang istri dan membaca pesan itu. Buku-buku jari Andre terlihat jelas, pria itu sangat emosi.
bagaimana seorang ayah bisa sangat egois seperti itu? Seharusnya Dirga tidak mengambil tindakan yang akan merugikan dirinya sendiri. Ayo Mas, kita ke rumah orang tua Dirga, aku yakin dia pasti membawa Dania ke sana. Ajak Ayumi langsung menarik tangan suaminya. Tidak sayang, dia tidak mungkin membawa Dania ke sana karena akan dengan mudah kita temukan. Pasti Dirga membawa Dania ke suatu tempat, jelas Andre membuat Ayumi mengerti. Terus kita harus cari dia kemana Mas? Kirimkan nomor itu. Aku akan menyuruh orangku untuk melacaknya sekarang juga. Semoga saja kita bisa menemukan Dania secepatnya. Ayumi langsung mengirimkan nomor Dirga pada Andre. Tunggu sebentar ya, aku mau telepon dulu orang suruhanku. Pamit Andre berjalan keluar rumah meninggalkan istrinya sebentar. Maafkan Bapak Ayumi, sebagai ayah kamu, Bapak sangat tidak becus menjaga cucu Bapak. Bapak merasa gagal menjadi kakek Dania, kata Farhan meneteskan air mata. Ayumi menggelengkan kepalanya, ini bukan salah Bapak sama Ibu. Kalian sudah berusaha menjaga Dania. Helaan nafas keluar dari mulut Farhan, pria tua itu terduduk di sofa karena sudah lelah berdiri terlalu lama. Farah dan Ayumi juga mengikuti Farhan untuk duduk sambil menunggu kabar dari Andre. Semoga Andre bisa menemukan Dania nak, kata Farah. Amin Bu, kita doakan saja. Tak lama Andre kembali masuk ke dalam rumah, wajahnya begitu datar dan dingin. Bagaimana Mas, apa sudah ada kabar dari orang suruh Mas Andre? Tanya Ayumi langsung berdiri. Pria itu mengusap wajahnya kasar, maaf sayang, belum ada. Setelah dilacak ternyata Dirga sudah berpindah tempat, bahkan nomor yang tadi digunakan untuk mengirimkan pesan sama kamu sudah tidak aktif lagi. Astagfirullah Mas, aku harus bagaimana? Tangis Ayumi. Tenang ya, kita berdoa saja semoga secepatnya Dania ditemukan. Ayumi yang tidak tahan langsung pingsan. Wanita itu terasa sangat lemah atas kehilangan sang anak. Jika waktu bisa diputar kembali mungkin saja Ayumi memaksa Dania ikut dengannya jika tahu Dirga akan membawa anaknya. Dengan sigap Andre membawa sang istri ke kamarnya dan segera menghubungi dokter untuk memeriksa sang istri. Asteris. Di sebuah hotel seorang pria tengah menghisap nikotin yang berada di tangannya. Sesekali pria itu menghembuskan asap keluar dari mulutnya. Ditatapnya ke arah anak gadis kecil yang terbaring di atas ranjang dengan tertidur lelap karena lelah menangis. Maafkan Papa Dania, ini semua Papa lakukan demi kebaikan kita. Mama kamu sudah bahagia dengan pria pilihannya. Sedangkan Papa harus terpuruk seperti ini. Bisik Dirga. Pria itu mendongakkan kepalanya. Kemudian terpejam beberapa saat dan kembali terbuka menatap langit yang banyak ditaburi bintang. Ya Allah, apa sudah benar yang aku lakukan ini? Apa Dania sanggup jika berjauhan dengan Ayumi? Tanyanya terus menatap langit. Hembusan nafas keluar dari mulutnya. Bibir pria itu sudah terlihat hitam karena terus mengonsumsi nikotin, bahkan giginya sudah berubah sedikit kuning. Rasanya hamba sudah sangat jauh dengan Engkau Tuhan. Setelah mendapat masalah secara bertubi-tubi, Dirga memang seakan melupakan siapa yang menciptakannya. Pria itu terus menyalahkan diri sendiri tanpa mendekatkan diri pada Sang Pencipta jika semua yang terjadi sudah takdirnya. Pria itu langsung beranjak dan mematikan asterisco yang masih belum habis di tangannya menuju ke kamar mandi membersihkan diri dan juga mengambil air wudhu. Tanpa menggelar sajadah pria itu menunaikan sholat dengan khusyuk meminta ampunan atas perbuatannya selama ini apalagi dia sampai nuh diri. Dirga menangis ketika meminta ampunan atas dosa-dosa yang diperbuatnya hingga dia hancur seperti sekarang ini. Aku kembalikan anakku, tolong jaga dia dengan baik sebagaimana kamu menganggapnya anak kandungmu sendiri. Bersambung.